Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, selamat pagi untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Elea Karisa. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dari program studi Hubungan Masyarakat dan jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan berpresentasi mengenai sampah. Mengapa sih sampah gitu? Di Indonesia, sampah masih ramai menjadi perbincangan. Permasalahan sampah yang tidak ada habisnya tersebar luas di kota-kota besar, perdesaan, dan perkampungan. Mengapa demikian? Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai sampah. Kenapa mengenai sampah sih gitu? Mereka kurang sadar dalam mengelola sampah dengan baik dan benar. Nah, namun di luar itu semua, ada beberapa wilayah yang mengelola sampah dengan baik. Mereka sadar akan dampak buruknya dari sampah. Nah, sampah kan bisa menyebabkan banjir, udara menjadi tercemarnya lingkungan, sumber penyakit yang menjadi satu di sampah tersebut, dan lain sebagainya. Nah, mari kita dengan mengetahui dampak tersebut, mari kita mengelola sampah dengan baik. Sebelum mengelola sampah dengan baik, kalian perlu mengetahui jenis sampah terlebih dahulu. Ada dua jenis sampah nih, sampah organik dan sampah anorganik. Saya akan menjelaskan secara singkat perbedaan kedua tersebut. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, dan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari makhluk tidak hidup. Nah, apabila sampah organik dapat terurai, maka sampah anorganik tidak dapat terurai. Contohnya, sampah organik adalah potongan buah, potongan kulit sayur, tisu, kardus, dan lain sebagainya. Dan contoh dari sampah anorganik adalah botol plastik, kaleng, sendok plastik sekali pakai, kemasan plastik yang sekali pakai, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui perbedaannya, mari mulai sekarang mengelola sampah dengan baik dan benar. Apabila pengelolaan sampah organik dan anorganik tidak benar, maka akan menjadi dampak yang buruk. Ada 3 nih dampaknya. Yang pertama, 3 unsur kehidupan akan tercemar. Apa sih 3 unsurnya? Ada tanah, air, dan udara. Yang kedua, mengancam keberlangsungan hidup dari makhluk hidup. Apabila 3 unsur tersebut tercemar, maka makhluk hidup juga akan mendapat dampaknya. Kenapa? Karena makhluk hidup menggantungkan hidupnya kepada 3 unsur tersebut. Nah, dampak yang terakhir memiliki efek jangka panjang yang serius. Apabila kedua dampak tersebut terjadi, tidak mustahil apabila bumi kita tidak sehat dan makhluk hidup di dalamnya akan terancam. Nah, setelah mengetahui dampak buruknya, mari kita mengelola sampah dengan baik dan benar. Kita bisa mulai dengan memilah dan memilih sampah organik dan sampah anorganik. Mungkin hal tersebut terdengar sepele ya, namun dapat memberikan dampak bagi kita semua. Kita juga bisa mengelola sampah dan memanfaatkan sampah organik dan anorganik. Gimana sih caranya gitu? Kita bisa memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk kompos, dan kita juga bisa memanfaatkan sampah anorganik sebagai bahan daur ulang. Apabila kita tidak bisa mendaur ulang sendiri, kita bisa menyerahkan sampah tersebut kepada perusahaan yang mengelola daur ulang. Maka dengan demikian, sampah di tempat pembuangan akhir akan berkurang dan kita juga mendapatkan manfaatnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naomi. Izin bertanya, bagaimana tips mengelola sampah dengan baik dan benar menurut Anda? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Naomi. Saya akan menjawabnya. Tadi pertanyaannya, bagaimana tips menurut saya untuk mengelola sampah dengan bijak kan? Nah, di sini saya akan menjawabnya. Mengelola sampah dengan bijak, yang pertama, kita bisa membuat 2 tempat sampah nih, tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Yang kedua, kita dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang ketiga, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat memanfaatkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik sebagai pupuk dan sampah anorganik sebagai bahan daur ulang. Terus yang selanjutnya, kita
membuang sampah 2 kali dalam seminggu di tempat pembuangan akhir dan tempat pembuangan sampah. Terus selanjutnya kita dapat mengelola sampah berbahaya seperti sampah elektronik, baterai, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, kita bisa bijak sebagai konsumen. Dalam mengelola sampah, kita juga harus memilah dan memilih apa yang kita gunakan. Seperti halnya kita membeli makanan, kita bijak dalam menggunakan sampah plastik. Tuh. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Saya sudah puas dengan jawaban Anda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari semua yang sudah saya paparkan, mari kita mengelola sampah dengan baik dan benar mulai dari sekarang. Karena dilihat dari dampak buruknya, tentu saja tidak ada yang mau terkena dampak tersebut. Untuk itu, mari kita menjaga bumi kita tetap sehat dan mulai mengelola sampah dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.